warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, perkenalkan, saya Ani Fitria, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Pertiwi 141908 Kabupaten Kebumen, dan Bapak fasilitator saya, beliau Bapak Harif Hidayat Sarjana Komputer, dan Bapak pengajar praktik saya adalah beliau Bapak Tri Hari Widodo SPD SD MPD. Berikut kami sampaikan mind map substansi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di antaranya pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua murid. Kebutuhan belajar murid diantaranya kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sedangkan cakupan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi secara jelas. 2. Guru merespon semua kebutuhan murid. 3. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid, dan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang perlu diperhatikan diantaranya: 1. Menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, diantaranya kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, menggunakan 3 strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, dan mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, serta melakukan asesmen atau penilaian pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dari kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, diantaranya 1. Aspek kesiapan belajar, di mana guru dalam melihat kesiapan belajar murid dengan tujuan untuk memahami sejauh mana murid dapat mempelajari konsep, materi, atau keterampilan baru. 2. Aspek minat belajar, di mana guru dapat memberikan pilihan belajar pada murid sesuai minatnya agar meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Dan yang ketiga, aspek profil belajar murid, di mana guru dapat memberikan kesempatan pada murid secara alami sesuai gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan pengaruh budayanya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara penerapan strategi, diantaranya ada strategi konten, proses, dan produk. Strategi konten, di mana guru menyusun konten atau materi berdasarkan kebutuhan murid dengan mempertahankan kesiapan, minat, dan profil belajar. Strategi proses, di mana guru melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai metode dan strategi sesuai kebutuhan untuk memberi pemahaman serta memaknai yang dipelajari murid. Sedangkan strategi produk,
merupakan tagihan produk hasil belajar murid sesuai dengan tujuan pembelajaran, apa yang dipelajari serta proses yang dilaksanakan untuk lebih dibuat bervariasi. Berikut adalah tahapan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, di antaranya 1. Menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mengamati perilaku murid-murid. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. 6. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Penilaian dan pembelajaran berdiferensiasi adalah praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan dengan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif dan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dari semua modul ini semuanya terkoneksi dan tentunya berpihak pada murid. Keterkaitan antara materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, Filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan pendidik menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru adalah menyiapkan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kodrat anak dan memastikan prosesnya anak-anak selamat dan bahagia. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid dapat terwujud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilainya diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Di sini proses menuntun murid dengan pertanyaan, apa kebutuhan murid? Bagaimana yang saya dapat lakukan agar pembelajaran memenuhi kebutuhan murid? Peran adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Peran guru membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid dengan memotivasi untuk belajar serta membentuk karakter mulia. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid dapat terwujud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi modul 1.3 dan modul 2.1. Di modul 1.3 visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid, mengambil pelajaran baik yang sudah pernah dilaksanakan,
gali mimpi ideal dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi berdiferensiasi, dan atur strategi dengan penilaian yang sesuai. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid dapat terwujud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara materi modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul budaya positif dapat dihasilkan dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru sebagai manajer dapat mengontrol murid. Murid merasa dihargai, dapat memunculkan ide atas kekurangannya serta merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari komunitas di kelas. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid dapat terwujud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat direalisasikan salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan nilai guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Visi yang berpusat pada murid akan menjadi acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif sekolah akan dapat diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.